Halo sahabat bahasa, apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali hari ini Rizka kembali menyapa sahabat bahasa di Siniar Sasambo edisi Ayo KKLP. Kalau episode-episode sebelumnya nih udah banyak sekali edisi Ayo KKLP yang membahas KKLP yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti yang kemarin ada pembinaan bahasa. Dan sekarang Rizka sudah kedatangan narasumber yang akan berbicara banyak terkait dengan KKLP Jalinan Media. Kalau biasanya sahabat bahasa mendengar tentang jalinan asmara, nah ini ada jalinan media. Apa tuh jalinan media? Kita bakalan ngobrol langsung bersama dengan Bapak Nurholis di sini. Apa kabar Pak Holis? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu Pak, yang menariknya dari jalinan media nih Pak, kenapa ada kata jalinan di depannya? Sebenarnya jalinan media itu KKLP yang bergerak di bidang apa sih Pak Holis? Ya. Terima kasih atas apa yang disampaikan tadi. Sebelumnya saya menyapa penonton. Selamat siang. Semoga penonton juga dalam keadaan sehat walafiat, baik segar bugar untuk hari ini. Terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa KKLP ini sesungguhnya dibentuk oleh Badan Bahasa yang bermaksud untuk mengoptimalkan kerja-kerja yang ada di Badan Bahasa, Kantor Bahasa, dan Balai yang ada di seluruh Indonesia. Jadi KKLP ini merupakan kelompok kepakaran yang dibentuk oleh badan sendiri untuk mengoptimalkan kerja-kerja pakar yang ada di dalam lembaga Balai Kantor maupun Badan Bahasa yang ada di pusat. Nah, jalinan media sendiri merupakan salah satu KKLP yang dibentuk oleh Badan Bahasa dari 10 KKLP yang ada. Mbak Rizka sudah tahu ya 10 KKLP itu. Nah, ini salah satunya. Yang paling terakhir itu jalinan media. Kenapa dia berada di terakhir? Rupanya ini adalah salah satu juga KKLP pemungkas yang akan memberikan publikasi kepada semua masyarakat, kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia tentang fungsi tupoksi Badan Bahasa dalam mengembangkan dan membina bahasa. Sesungguhnya di situ. Jadi ada kata kunci bahwa ada publikasi tentang produk-produk Badan Bahasa dan ada publikasi tentang layanan Badan Bahasa. Itu KKLP Jalinan Media sebenarnya. Baik, nah pastinya masing-masing KKLP ini punya tujuan atau visi misi yang ingin dicapai nih. Kalau dari KKLP Jalinan Media Pak Holis, visi misi atau tujuan yang ingin dicapai ke depannya oleh KKLP ini apa sih sebenarnya? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tentu KKLP ini dibentuk agar mengoptimalkan atau memaksimalkan kerja daripada lembaga bahasa atau badan bahasa yang ada di pusat, yang ada di daerah namanya balai dan kantor. Jadi ketika ada KKLP ini, dia dibuat semacam kelompok-kelompok pakar atau fungsional tertentu yang akan menggarap atau akan menuntaskan kewajiban badan bahasa untuk menjelaskan tugas membina bahasa, tugas mengembangkan bahasa di masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya salah satu contoh bahwa ada KKLP Bahasa dan Hukum. KKLP Bahasa dan Hukum ini dia sangat sangat penting sekali sebagai sebuah lembaga. Dia melaksanakan tugas yang sangat vital dalam lembaga kebahasaan, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga kepolisian, lembaga hukum, misalnya seperti kasus-kasus yang sudah terjadi sekarang ini, mau tidak mau kasus-kasus IT dan sebagainya itu akan diselesaikan oleh lembaga oleh KKLP Bahasa dan Hukum. Itu yang sangat penting, terutama dalam menentukan dalam ketika KKLP ini dibentuk. Jadi ada kepakaran orang. Nah, jalinan media ini sendiri dia sebagai lembaga yang diharapkan oleh Badan Bahasa atau Balai dan Kantor untuk tugas-tugas tertentu. Dalam tugas pokoknya KKLP Jalinan Media ini sudah tertera 23 tupoksi yang sudah dijabarkan di sana. Tapi saya akan coba merangkumnya menjadi 5 tugas
KKLP Jalinan Media. Yang pertama tugasnya yaitu untuk berkoordinasi dengan kementerian lain atau lembaga lain. Ketika kita berkoordinasi dengan lembaga lain dan kita menjadikan dia sebagai mitra, misalnya kepolisian, ini kan sudah beda kementerian kita. Dia sebagai lembaga negara, kita sebagai lembaga kementerian. Nah, nanti ketika kita bermitra dengan mereka, apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Kemudian ada lagi misalnya lembaga penyiaran publik. Nah, kita harus berkoordinasi juga dengan mereka. Apa pentingnya bahasa dengan mereka? Apa pentingnya penggunaan bahasa dengan mereka? Kemudian lembaga pemerintah yang lain misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nah, justru di DPR ini kita sangat diperlukan, sangat dibutuhkan ketika produk undang-undang dibuat oleh DPR, dibuat oleh mereka itu, tentu bahasa tidak boleh sembarangan. Bahasa itu harus terstruktur, harus sesuai kaidah, sesuai tata kalimat dan lain sebagainya. Jika bahasa salah dalam produk undang-undang, kan dia fatal akibatnya ya. Ya bayangkan, coba Mbak Ariska bayangkan misalnya kalau bahasa undang-undang yang dibuat oleh DPR itu salah, itu kan akan menjadi dampak bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kesalahan-kesalahan situ akan fatal jadinya. Nah, undang-undang itu akan berubah maknanya ketika bahasanya akan salah gitu. Nah, sehingga banyak perdebatan terjadi di dalam produk undang-undang yang dibuat oleh DPR kita, mungkin karena ada kesalahan bahasa, salah penyusunan kalimat, tata kalimat dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlunya kita sebagai lembaga bahasa itu bermitra, berkoordinasi bahwa inilah fungsi, tugas pokok fungsi lembaga bahasa, kantor bahasa, kemudian balai bahasa dan badan bahasa sebagai induk kita. Kita membina dalam arti bukan kita menghakimi bahwa inilah bahasa yang harus kita gunakan, bentuk bahasa yang harus kita pakai dalam bahasa tulis, bahasa lisan. Nah, seperti itu. Kemudian itu tadi tugas kemitraan kita ya, koordinasi kita. Kemudian ada lagi yang kedua, tugas publikasi kita. Kita ini sebagai lembaga bahasa tentu punya namanya produk-produk kebahasaan. Jadi produk-produk kebahasaan seperti tadi pembuatan kamus, kemudian penerjemahan, kemudian UKBI, BIPA, kemudian ada pelindungan bahasa, kemudian ada pengembangan ya pelindungan bahasa, pengembangan sastra dan lain sebagainya harus kita publikasikan. Nanti kita publikasikan lewat mana? Lewat medsos tentunya ya. Media sosial itu ada yang berbentuk daring, ada yang berbentuk luring. Nah, di sini pentingnya KKLP Jalinan Media ini untuk merancang bahwa produk-produk bahasa yang kita bentuk tadi, kemudian kita buat tadi, harus kita publikasikan. Kalau tidak kita publikasikan, kan tidak ada orang yang tahu. Seperti ya perbincangan-perbincangan yang sudah lalu, misalnya mahasiswa kita ingin tahu bagaimana penulisan bahasa Indonesia yang baik dalam karya tulis ilmiah. Tentunya mereka mau cari di mana? Nah, generasi milenial ini kan biasanya mereka enaknya lewat YouTube, lewat Facebook, lewat TikTok dan lain sebagainya. Harus kita publikasikan juga lewat itu. Kita tidak boleh menutup pintu dengan dinamika perkembangan zaman sekarang ini. Tentunya yang mereka akrab dengan generasi milenial, akrab dengan medsos, kita harus tampil di situ. Nah, kita tidak boleh menutup diri. Seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya lewat TikTok. TikTok penggunanya banyak. Kenapa kita tidak menampilkan saja bagaimana bahasa yang baik dan benar lewat situ tentunya ya. Dan konten-konten yang sudah kita atur, isi-isinya yang sudah kita format, tentunya orang akan paham, masyarakat akan paham dengan bahasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada semacam publikasi lewat jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini juga termasuk salah satu cara kita mempublikasi bahwa produk-produk bahasa itu orang bisa mengaksesnya lewat situ.
orang bisa membacanya lewat situ, mungkin kaedah-kaedah teori kebahasaan dan lain sebagainya, itu yang akan kita publikasikan lewat jalinan media. Oh ya, saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jalinan media ini bertugas sebagai salah satu corong ya. Ketika kita berada di kantor bahasa ini, jadi yang berbicara tentang bahwa kantor bahasa ini sudah melakukan penyuluhan siapa? Nah, inilah fungsi jalinan media. Kita publikasi, kita kita expose dia besar-besaran bahwa inilah tugas kantor bahasa, sehingga dari jajaran masyarakat yang awam pun sampai masyarakat intelektual akan tahu seperti itu. Nah, itu kira-kira tugas publikasi. Kemudian ada lagi yang tertera dalam tupoksi jalinan media itu tugas untuk internal. Ini sifatnya internal. Ada yang bimbingan teknis namanya BIMTEK untuk tenaga ahli di jalinan media. Tentunya seperti saya yang berada di jalinan media, itu akan diberikan juga keilmuan tentang itu, dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Perlu kita akan memberikan pemahaman-pemahaman yang lain terhadap orang yang ahli atau orang yang kompeten di bidang itu. Misalnya kantor bahasa juga memiliki tim publikasi. Tim publikasi ini juga harus bekerja sama dengan jalinan media supaya tadi layanan kebahasaan yang dilakukan oleh kantor bahasa itu bisa dimaksimalkan seperti itu. Baik, wah jadi ternyata cukup banyak tugas dari jalinan media, umumnya di bidang kemitraan dan publikasi. Kalau di bidang kemitraan sendiri nih Pak Holis, sampai dengan saat ini jalinan media sudah bekerja sama dengan pihak mana saja? Apakah sudah menyentuh sampai tadi kementerian atau bagaimana Pak Holis? Iya. Kalau kita berbicara pusat, tentunya Badan Bahasa ya sebagai induk kita sudah banyak sekali yang dilakukan, kerjasama tentunya di sana. Sekarang kalau di daerah seperti kantor bahasa ini, kita pun sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah yang notabene-nya ada lembaga-lembaga seperti dinas pendidikan dan dinas pendidikan. Kita sudah melakukan kerjasama kebahasaan, misalnya dalam peningkatan pemahaman kebahasaan guru bahasa Indonesia atau peningkatan mutu guru bahasa Indonesia, itu sudah kita lakukan. Dan artinya dalam hal pembelajaran dan lain sebagainya sudah dilakukan oleh kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga sudah dirangkul oleh Kepala Kantor, dalam hal ini Ibu Dr. Umi Kulsum M.Hum, sudah melakukan kerjasama dengan DPRD Provinsi dalam artinya menggarap waktu itu undang-undang kebahasaan di daerah. Itu sudah kita lakukan semua, dan di situ untuk diketahui oleh masyarakat, tentunya kami atau saya bersama Pak Lukman harus mengekspos itu, memberitakan bahwa sudah terjadi kerjasama, sudah dilakukan kerjasama oleh kantor bahasa dan lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian ada lagi pemerintah yang sifatnya lembaga pemerintah yang sifatnya vertikal, yang sering kita mengadakan kerjasama terkait dengan layanan, misalnya dengan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Kita sudah bermitra itu dalam hal-hal kebahasaan, misalnya kasus-kasus ITE, misalnya pelanggaran ITE. Nah, pelanggaran ITE ini tentunya sangat butuh dengan materi-materi yang ada di situ, misalnya materi bahasa dan lain sebagainya, sehingga orang-orang bahasa lah yang harus menjelaskan itu. Sekalipun di sana terjadi peristiwa hukum dan lain sebagainya, tapi rentetan hukum itu kan tentu harus dinarasikan. Ketika dinarasikan itu, apakah dia mengandung pelanggaran kebahasaan, itu yang akan mengkaji orang-orang bahasa tentunya. Orang yang paham tentang itu tentu teman-teman yang dari bahasa hukum, yang KKLP bahasa hukum. Nah,
semua itu sudah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi, kerjasama seperti itu. Nah, terakhir kemarin kan dengan kerjasama dengan literasi Nusa Tenggara Barat. Dalam hari ini apa itu? Saya lupa itu nama lembaganya. Cuma kita sudah berkomunikasi dengan Bunda Literasinya. Mbak Rizka mungkin tahu apa nama lembaganya itu? Lembaga literasi yang dibina oleh Ibu Niken itu sebagai Bunda Literasi. Nah itu pun kita sudah melakukan kerjasama tentang kebahasaan dengan beliau. Nah ketika kita melakukan kerjasama dan lain sebagainya, kita sangat terbuka tentunya dalam arti layanan-layanan kebahasaan yang kita lakukan ini akan kita tujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah kemudian ada lagi kita lakukan dengan lembaga pemerintah daerah berupa pembinaan penulisan karya sastra di SMA, SMP sudah dilakukan di beberapa tempat. Dan itu misalnya dalam penulisan bagaimana penulisan cerpen, bagaimana penulisan puisi, novel, itu sudah kita lakukan pembinaan seperti itu. Nah itulah tugas daripada KKLP Jalinan Media untuk menjalin kerjasama kebahasaan, menghubungkan antara kantor bahasa dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Baik, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas nih Pak, khususnya di bidang jalinan media, seperti menjalin kemitraan dengan instansi lain mungkin, apa yang Bapak rasa kendala selama melakukan program-program tersebut, ataukah adakah kesulitan-kesulitan tertentu yang mungkin Bapak lewatkan selama bekerja di bidang jalinan media, khususnya di bidang kemitraan tadi? Ada beberapa kendala ada secara internal dalam arti kita setelah melakukan kerjasama itu yang kita rasakan di sini sebenarnya SDM kita. Jadi SDM kita memang masih terbatas. Anggota KKLP Jalinan Media sendiri baru 2 orang. Jadi ketika SDM-nya kita kurang, kita tentu akan sulit untuk berinovasi, untuk bergerak dan lain sebagainya, untuk berkreasi karena keterbatasan. Ada 2 orang anggota Jalinan Media, sekarang pun sudah mau pindah, jadi tinggal saya sendiri. Jadi yang saya rasakan mungkin di SDM saja, kekurangan SDM. Nah, kaitannya dengan kerjasama yang sudah kita lakukan, setakat ini tidak ada kendala-kendala yang bersifat eksternal. Misalnya dari pihak kedua dalam mengadakan kerjasama, semua lembaga-lembaga itu alhamdulillah mereka terbuka menerima kita, mau menerima kita dengan dengan segala konsekuensi yang akan kita berikan mungkin dalam pembinaan dan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kami di Jalinan Media sangat bersyukur dengan hal ini bahwa pemerintah daerah tentunya ya dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya itu menerima kita dengan tangan terbuka, karena mereka juga sudah berwawasan, tentunya wawasan sangat jauh tentang fungsi bahasa Indonesia mungkin sebagai bahasa negara yang harus memang kita bina bersama dan kita kita junjung tinggi gitu. Jadi kendala untuk saat ini secara eksternal tidak ada. Jadi hanya kendala internal saja yang kami merasakan kekurangan sumber daya manusia. Tapi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan hasilnya pun kita bisa lihat sekarang ini. Ya mungkin kita katakan sudah bagus tapi belum maksimal seperti itu. Kalaupun ada kendala-kendala kecil yang kita dapatkan, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik seperti itu. Baik. Nah, tadi juga selain dengan kemitraan yang berada di bawah naungan Jalinan Media, tentunya ada juga bidang publikasi nih Pak yang harus menjadi salah satu capaian Jalinan Media. Bagaimana sih strategi publikasi dari Jalinan Media supaya nantinya produk-produk dari kantor bahasa, khususnya nanti badan bahasa juga dapat dikenal oleh masyarakat? Seperti apa strategi yang mungkin akan diterapkan ke depan? Memang
di sini juga menjadi satu yang harus menjadi pemikiran ya, menjadi pemikiran dan diskusi tentunya teman-teman yang ada di Badan Bahasa, teman-teman yang ada di kantor bahasa, bagaimana kita memberikan manfaat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada pengguna, kepada masyarakat yang ada di media sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, pengguna media sosial ini punya ranah-ranah sendiri. Ketika masyarakat kita, dalam tanda kutip ya, kita mengatakan bahwa masyarakat itu berada di jajaran tinggi, dia tentunya akan menggunakan media sosial yang ini, misalnya Twitter lah. Mereka bermain di situ saja. Jadi permainan Twitter itu dikuasai oleh masyarakat yang ya. Nah, bagaimana kita akan melakukan publikasi kebahasaan lewat situ? Siapa yang kita sasar? Tentunya orang-orang yang tingkat tinggi, mengatakan tapi tanda kutip tadi itu pergaulan ya, pergaulan tingkat tinggi. Kemudian ada juga pergaulan yang menengah sifatnya, bisa kita menyusuri atau kita bisa melakukan pembinaan dalam media sosial, misalnya yang berbentuk Instagram atau IG ya. IG bisa kita lakukan itu, tentunya dengan memikirkan konten-konten yang akan kita publikasikan. Di situ kan ada durasi yang perlu kita pikirkan ya. Tidak bisa kita akan menyampaikan durasi sekian menit atau semau kita misalnya, tidak bisa, karena durasi sana sudah diatur di Instagram itu. Jadi itu yang harus kita format dan lain sebagainya. Dan pengguna di Instagram ini pun masyarakat yang mana? Itu yang akan kita pikirkan. Itu yang harus kita format. Apakah pembacanya masyarakat secara umum, masyarakat yang artinya dalam usia sekian, atau masyarakat yang tingkat ekonomi dan lain sebagainya, perlu kita pikirkan. Nah, jadi dalam arti konten-konten yang itu harus kita buat batasan waktu dan lain sebagainya, sehingga orang ketika melihat sebentar saja waktunya, misalnya di Instagram itu ada video-video pendek sekitar 1 menit, 2 menit, 3 menit, orang paham apa yang kita sampaikan. Misalnya tentang penggunaan tanda baca yang benar, misalnya tanda titik. Nah, kita harus sampaikan singkat saja di situ di Instagram. Nah, tentunya kita atur dengan sedemikian rupa sehingga menarik, itu yang bisa kita. Kemudian ada juga masyarakat pengguna Facebook. Facebook ini penggunanya dari jajaran masyarakat paling rendah sampai menengah. Apa perlu nggak kita publikasi di sana konten-konten kebahasaan kita? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan kita. Apa itu yang jadi rancangan kita? Apa perlu nggak kita lakukan itu? Nah, karena selama ini kita tahu bahwa pengguna Facebook itu betul-betul variatif. Dia sifatnya universal, mau dari kalangan bawah sampai atas dia memakai itu Facebook itu. Nah, apa perlu nggak di sana? Nah, itu sudah kita dapatkan dalam Bimtek Jelema Media. Ada konten-konten yang harus kita sampaikan di Facebook. Nah, ini lagi ada satu bentuk medsos yang sedang hangat vulgar, atau apa kita bilang TikTok ini. TikTok ya. TikTok ini saya lihat penggunanya itu dari anak kecil, kemudian remaja, dewasa, orang tua, semua suka. Kenapa orang suka di situ? Pertama, dia audio visual ya, video audio visual. Artinya suara bisa disampaikan sedikit, kemudian videonya sedikit tapi singkat dan berisi gitulah. Nah, kesenangan orang-orang kita, masyarakat secara umum ya, tanda kutip, kan tidak senang yang melihat sesuatu yang panjang terus memakan waktu panjang, terus apa yang dia dapatkan sedikit, tidak senang. Membuang-buang waktu, atau memang pola masyarakat kita sudah begitu ya, dia senang padat, singkat, berisi. Nah,
ini TikTok ini rupanya sangat bagus sekali di situ. Ketika kita bisa mengemas itu nanti mungkin akan sangat bagus untuk kita ya, untuk publikasi-publikasi kebahasaan dan lain sebagainya. Dan kemudian ada lagi misalnya yang berbentuk Spotify namanya, ya Spotify ya, suara itu bisa kita lakukan di situ. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi Mbak Rizka, kita juga harus memperhatikan tentunya kualitas dan kuantitasnya ya, kuantitas durasinya terutama. Yang itu yang harus kita format sebagai baik-baiknya supaya penikmat ataupun pendengar ataupun pembaca itu bisa menikmati itu, dan apa yang kita sampaikan itu benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan orang, terutama dibutuhkan. Ini intinya, dibutuhkan. Kalau kita publikasi secara biasa-biasa saja, sudah untuk kebutuhan publikasi selesai di situ. Tidak ada yang kita dapatkan dari pembinaan kita. Dari tugas kita membina itu tidak ada kita dapatkan. Jadi memang harus kita betul-betul merancang itu supaya apa yang kita buat betul-betul dibutuhkan dan betul-betul ini bisa memberikan jawaban kepada orang atau kepada segmen masyarakat, segmen tertentu yang akan mencari konten itu. Nah, jadi itu yang perlu kita pikirkan. Seperti tadi merancang kita, dan kita akan memikirkan itu, nanti kita akan bersama-sama untuk melakukan itu. Baik, berarti sebelum nantinya konten ini dibuat memang perlu dibidik dulu sasaran dan targetnya siapa, supaya nanti apa yang disampaikan dari kantor bahasa punya impact atau kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, apa kalau berbicara tentang jalinan media sebagai penghubung atau penjalin kerjasama antara satu instansi dengan kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, gimana nih Pak kasusnya kalau misalnya ada instansi yang ingin bekerja sama? Apakah itu pernah Bapak alami? Apakah dia langsung menghubungi jalinan media pada umumnya, atau jalinan media yang biasanya menjemput bola nih Pak, mencari instansi mana yang diajak kerjasama? Ya. Jadi kalau kerjasama ini baiknya kita yang proaktif. Jadi kalau kita menunggu orang mau bekerja sama kita, ya mungkin juga susah ya, susah. Orang mau tahu lembaga, tugas pokok dan fungsinya itu aja susah banget. Jadi haruslah jalinan media yang melakukan itu. Atau mungkin ada macam lembaga-lembaga kecil yang dibuat oleh kepala, nanti seperti apa modelnya, itu yang bertugas untuk melakukan kerjasama tentunya dalam hal-hal kebahasaan seperti itu, sehingga betul-betul terarah apa yang kita akan buat itu. Nah, termasuk jalinan media ini sebenarnya salah satu wadah yang seperti saya sampaikan tadi untuk kerjasama itulah. Sifatnya kita itu berkoordinasi membuat kemitraan. Jadi mitra itu artinya teman kita susah senang dalam melakukan program kita. Apakah dia mau menerima, dia mau membantu apa yang kita canangkan, apa yang kita lakukan itu. Nah, itu tentunya harus kita masif melakukan ini, sehingga orang-orang atau masyarakat kita ini tahu bahwa fungsi kantor bahasa ini, fungsi kantor bahasa ini sebagai lembaga yang sudah ditetapkan atau yang sudah diamanatkan oleh undang-undang betul-betul terrealisasi di masyarakat. Nah, itu tugas kita itu memang harus masif nantinya. Kita mau secara masif, artinya langsung turun ke lembaga-lembaga itu atau memulai konten-konten media itu. Nah, ya, kita tidak lupa juga bahwa media itu salah satunya juga media cetak. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka juga memberikan andil kepada kita, karena kita
kita sudah melakukan itu juga kerjasama di bidang itu dengan bidang kebahasaan dengan media cetak itu seperti itu. Baik, dan kalau tadi kan kita mengulas lagi apa yang Bapak sampaikan, kalau mungkin di DPRD, sekelas DPRD mungkin nanti kerjasamanya dalam pembuatan undang-undang kebahasaannya itu diteliti seperti apa gitu ya Pak ya. Lalu kalau misalnya ke instansi lain, mungkin dalam pembuatan laporan dinas sudah sesuai tidak bahasa Indonesianya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Yeah. Nah yang menarik nih, kalau ke lembaga penyiaran publik seperti mungkin LPP TVRI, LPP RRI, biasanya jalinan media akan masuk ke ranah yang mana, di bidang apa nih Pak? Ya, seperti yang sampaikan tadi bahwa media ini kan ada yang sifatnya visual, audio visual, kemudian video, kemudian cetak tulis, kemudian ada yang lisan juga ada itu. Nah, model kerjasamanya kalau kita misalnya di TVRI misalnya ya, kita contohkan seperti itu. Tentu kita dari segi kebahasan saja kita hanya bisa bekerja sama. Tentunya kalau konten medianya mereka yang menentukan. Sama kayak tadi bahasa hukum misalnya dengan produk undang-undang. Kita tidak bisa membuat undang-undangnya. Kita hanya menyampaikan bahwa ini loh bahasa produk hukumnya seperti ini. Jadi seputar bahasanya. Ketika tulisannya misalnya tanda baca atau kalimat, kelogisan kalimat di situ sesuai dengan hukum atau enggak, itu aja yang kita yang kita lakukan model kerjasamanya. Nah, kemudian dengan TVRI seperti yang dibilang tadi, tentunya model kontennya dia tidak bisa kita kerjasamakan karena mereka yang lebih paham tentunya tentang itu. Tapi karena ini ditonton oleh orang banyak, mungkin kita akan melakukan pelatihan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, di situ tentu ada norma kesantunan berbahasa, supaya masyarakat itu merasa bahwa apa yang disampaikan oleh tadi misalnya penyiar lah kita hitung ya, oh ternyata bahasanya baik, santun dan lain sebagainya. Nah, konten bahasanya saja kita bisa begitu. Jadi kalau isi beritanya mereka yang punya wewenang. Jadi konten bahasanya saja, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kesantunan bahasa, norma berbahasa yang secara umum dipahami oleh orang, yang diterima oleh orang, itu yang akan disampaikan. Kemudian kalau di RRI tentunya lebih enak lagi. Di RRI atau ya di radio ya, orang bisa berbicara situ tentunya dengan teks ya, teks. Nah, teks itu bisa kita lakukan pembinaan pembuatan naskah berita. Nah, naskah berita artinya bagaimana bahasa di naskah, artinya bahasa yang baik dan benar di naskah itu kan ada. Nah, disitulah kita melakukan pembinaannya. Ya, gimana model bahasanya. Kalau isi berita seperti yang sampaikan tadi ya silahkan orang itu, dia dapat berita dari mana, itu haknya dia. Nah, ketika dia disampaikan menjadi jadi konsumsi publik, itulah tugas kantor bahasa. Seperti itu. Jadi tugas kantor bahasa itu memberikan arahan, memberikan pemahaman, memberikan pembinaan tentang ini loh bahasa ya. Kalau kita berbicara misalnya di ranah publik melalui radio seperti ini. Ketika kita berbicara dengan bahasa apa yang kita gunakan melalui TVRI, begini loh modelnya. Ah gitu. Tentunya kan itu yang akan kita berikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Baik, jadi jalinan media ini umumnya membuka jalan kerjasama, kemudian nanti yang melanjutkan misalnya di DPRD undang-undang yang berkaitan dengan bahasa dan hukum, berarti yang punya tupoksi kerja di bidang tersebut seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Nah, sejauh ini Pak di NTB sendiri nih Pak, mana pengalaman Bapak yang paling berkesan ketika menjalin kerjasama dengan instansi mana, atau dalam hal apa nih Pak dalam perjalanannya yang mungkin meninggalkan kesan yang istimewa, wah berada di jalinan media itu ternyata enak banget kayak gitu misalnya. Seperti apa Pak? Iya. Dulu pernah kita kerjakan, kita laksanakan kerjasama dengan sebuah lembaga media cetak. Yang saya rasa seperti yang Mbak Ariska sampaikan tuh sangat, orang-orangnya sangat terbuka,
kemudian sangat menerima apa yang kita sampaikan. Ada di salah satu media cetak, tidak saya sampaikan. Kenapa saya tidak sebutkan namanya ya. Jadi media cetak ini rupanya ketika kita memberikan bahwa ini loh tugas kita, tugas kami di kantor bahasa, di lembaga bahasa seperti ini, mereka mau menerima. Lalu kami mengadakan semacam pelatihan untuk tenaga-tenaga mereka, tenaga di editor dan lain sebagainya. Tidak lama kemudian setelah kita adakan itu, beberapa tenaga dari mereka itu terasa loh apa yang kita berikan itu mereka betul-betul memahami dan menerapkan. Di mana kita tahu itu di tulisan mereka. Di tulisan mereka, artinya ada para wartawan, jurnalis di situ yang menulis, yang memuat berita-berita itu, tulisan-tulisan mereka itu kita nilai. Jadi ketika mereka kontributor itu, misalnya jurnalis dan wartawan itu turun ke lapangan, mereka mendapatkan berita yang mereka dapatkan di lapangan. Nah, ketika diolah di dalam sebuah tulisan, tentu kan tidak serta-merta ya. Jadi ada runutnya berita itu, runut kejadiannya. Kemudian apa yang diberitakan itu harus sesuai logis dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menuangkan apa yang mereka temukan itu? Kan ini tidak mudah, bukan satu hal yang mudah. Bisa kita rasakan. Saya pernah dulu waktu belum tahu lah kaedah-kaedah yang begitu. Saya untuk menceritakan ketika saya jalan di lapangan, ketika tertabrak misalnya sebuah mobil, bagaimana saya menceritakan itu? Saya melihat dengan mata kepala. Tapi untuk menceritakan itu bagaimana? Nah, itu tentunya harus butuh keahlian kan, butuh pemahaman. Dia juga tidak bisa menulis begitu saja. Saya melihat ini tadi begini, saya ditabrak, terus orangnya nabrak lari. Kan tidak beritanya menjadi tidak enak. Nah, bahasa inilah yang akan mengemas itu. Jadi model bahasa itu. Nah, ketika itu dilakukan oleh wartawan, kemudian jurnalis dan editor sudah melaksanakan apa yang kita sampaikan, apa yang kita arahkan, tertuang dalam karya mereka, dalam tulisan mereka, dalam koran yang mereka terbitkan, tertuang di situ. Nah, kita kan merasa berkesan. Oh, ternyata ini bermanfaat, ini berguna bagi mereka. Nah, seperti itu. Itu salah satu kesan yang pernah kami rasakan, pernah saya rasakan itu. Waktu itu ada kegiatan yang kita laksanakan, kita undang mereka, kemudian para penyuluh kita yang melakukan itu. Nah, setelah dinilai korannya sampai di tingkat pusat, bisa dinilai sampai di tingkat pusat. Di tingkat daerah mereka sudah kita nilai dengan memberikan penilaian tentunya kayak kebahasannya bagus, lalu kita kirim ke tingkat pusat. Nah, disitulah Mbak Rizka, kepuasan kita di situ. Ya, modal kerjasama seperti itu yang kita rasakan. Kepuasan karena melihat ternyata orang lain dengan bantuan ilmu yang Bapak sampaikan, wawasannya semakin bertambah dan juga ternyata semakin berkembang keilmuannya di bidang bahasa, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri tentunya. Betul. Nah, Pak, di jalinan media ini Pak, pasti Bapak melihat bagaimana kamus dari terbitan kantor bahasa, kemudian ada glosarium, juga jurnal dan majalah perpustakaan daring seperti itu. Bagaimana Bapak melihat hal-hal yang ada ini Pak? Apakah sudah cukup atau memang nantinya seperti kamus, jurnal, perpustakaan daring perlu adanya pengembangan lagi dari kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada beberapa bidang tertentu di dalamnya? Bagaimana Bapak melihatnya? Ini yang harus kita apresiasi, kerja dari teman-teman di kantor bahasa ini kami sudah merasakan sangat bagus, termasuk teman-teman yang di perkamusan, yang peristilahan, karena perkamusan dan peristilahan. Kita sudah membuat kamus daerah, Sasak Bahasa Indonesia, kamus Samawa Bahasa Indonesia, kemudian kamus Sembojo Bahasa Indonesia.
Nah, itu sudah kita temukan hampir ribuan lema sudah di antara 3 bahasa itu. Nah, itu menjadi ada apa namanya kepuasan kita di sini. Tapi tentu kan semua itu kita tidak boleh berbangga atau cukup sampai di situ. Karena apa yang kita buat itu, apa yang kita kerjakan itu tentu ada orang yang menilai, ada orang yang memberikan bahwa ini pekerjaannya ini belum selesai, belum tuntas dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang wajar ya. Nah, tapi di balik itu sudah kita merasakan bahwa inilah tugas yang sudah kita lakukan, kami lakukan di kantor bahasa. Masalah kekurangan dan kelebihannya itu kan hal-hal yang memang butuh kesempurnaan untuk kerja-kerja berikutnya, dan itu memang kerja yang tidak boleh kerja satu kali cukup sampai di situ, selesai sampai di situ. Jadi memang harus dilakukan kajian-kajian. Nah, inilah pentingnya ada lembaga kajian kita, lembaga yang menilai bahwa apa yang kita lakukan itu sudah bagus. Nah, salah satu tugas daripada jalinan media ini adalah memberikan penilaian atau mengkaji. Kita akan ada programnya nanti untuk mengkaji produk-produk kita, produk layanan kita, apakah sudah betul-betul orang merasa apa istilahnya ya, apakah orang sudah betul-betul merasakan manfaatnya. Nah, tentu kita tidak bisa memberikan kepuasan yang secara sempurna ya, tapi karena memang kita juga bukan bukan pemuas ya, bukan kita hanya memberikan bahwa ini loh kita, jadi silahkan diambil manfaatnya, silahkan dipergunakan itu. Nah, ini kita dapatkan dari teman-teman, penilaian itu kita dapatkan dari teman-teman sudah luar biasa. Tapi seperti yang sampaikan tadi bahwa kerja seperti ini tidak bisa kita lakukan sekali. Terus akan kita lakukan evaluasi, kita akan lakukan kajian, apakah ini sudah betul-betul memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Rizka, tahun-tahun mendatang kita akan evaluasi semuanya ini. Kita akan evaluasi apa yang kita sudah perbuat, karena mau tidak mau kita harus mengkaji diri kita sendiri. Atau mungkin juga suatu saat kita akan undang orang, kita akan undang masyarakat yang sudah menggunakan ini, silahkan memberikan penilaian. Kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri tentunya juga ya, harus dari orang luar. Di samping kita juga akan menilai diri kita sendiri, tentu orang luar juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu layanan kita. Karena yang tahu itu karena orang luar ya. Mungkin saya sendiri mengatakan bahwa ini seperti tadi sudah sangat bagus, tapi orang lain mungkin masih kurang. Oke lah, kita terima apa semua. Jadi mungkin dari sisi lain kita saling menilai teman-teman, kerja ini kamu seperti apa? Ada yang kurang apa enggak? Masih kurang ini. Jadi tim kamus juga misalnya, sudah cukup apa kita lakukan. Tidak bisa dia berkata seperti itu. Tentunya ada orang luar yang akan menilai itu. Jadi begitu. Jadi memang semoga dengan adanya yang jalinan media, KLP jalinan media ini, masyarakat semakin terbantu dalam berbagai hal dengan jalinan media yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terakhir nih Pak, harapan Bapak sendiri untuk KKLP jalinan media, khususnya program-program ke depan yang akan dilaksanakan oleh jalinan media, seperti apa harapannya Pak? Saya harapkan untuk ke depannya ini jalinan media ini bisa menjadi sebuah perangkat yang menjadikan kantor bahasa ini terekspos secara luas. Artinya ketika ini berbicara NTB, semua masyarakat NTB itu akan tahu kantor bahasa ini tahu tugas pokok dan fungsinya. Setelah tahu tugas pokok dan fungsinya, mereka bisa merasakan manfaatnya. Manfaatnya yang terutama ya. Karena ada semboyan kita sekarang, bermanfaat, bermartabat.
ya, bermanfaat dan martabat. Nah, mudah-mudahan kedepannya kantor bahasa ini bisa seperti itu. Dan saya yakin akan seperti itu ketika ada lembaga jalinan media ini memberikan informasi layanan seperti itu, jadi orang akan lebih tahu dengan secara komprehensif. Wah, semoga KKLP Jalinan Media semakin jaya, semakin semangat Pak Holis memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Jangan bosan-bosan tentunya untuk datang ke Siniar Sasambo berbagi ilmu dan wawasan. Baik. Nah, sahabat bahasa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Nur Holis terkait dengan KKLP Jalinan Media, salah satu KKLP yang ada di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang udah nggak perlu diragukan lagi deh manfaatnya untuk masyarakat luas. Semoga nanti sahabat bahasa bisa terbantu dan wawasannya terbuka dari tayangan tadi. Sampai di sini dulu sahabat bahasa perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi Ayo KKLP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk berlangganan YouTube Kantor Bahasa NTB dan sukai video ini. Sampai jumpa.